Ya, selamat pagi. Ya. Sekarang kita masuk tentang pengenalan sebuah tipe data. Kemarin kan kalian sudah praktek di Bluji ya, bener nggak? Halo, halo, halo. Kemarin sudah praktek di Bluji belum? Pemrograman Bluji. Hah? Yang invite man, yang invite man, itu loh. Public static void main string. Udah belum? Halo. Sudah belum? Ya, Pak. Yang tugas kemarin bukan, Pak? Bukan sebelumnya. Yang Bluji. Iya. Yang untuk Ya. menampilkan komentar sama menampilkan teks itu loh. Sudah kan? Udah. Udah kan? Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Nah, ini saya share materinya, lihat. Nah, kita belajar tentang tipe data. Nah, ada yang tahu tipe data itu apa sih? Nah, tipe data adalah, ada yang tahu? Apa yang sudah tahu tentang tipe data? Yuk. Ayo. Ada yang tahu nggak? Iki. Langsung. Nah, tipe data adalah dalam bahasa pemrograman, tipe data merupakan sekumpulan data dengan nilai-nilai yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan. Jadi, tipe data adalah sekumpulan data dengan nilai-nilai yang memiliki karakteristik yang telah ditetapkan. Dan tipe data memberikan sebuah definisi dari metode penyimpanan untuk mempresentasikan sebuah informasi secara informasi interpresentasikan. Nah, tipe data itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ya kan? Nah, yang pertama apa sih? Nah, jadi di pemrograman Java, tipe data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primitif. Nah, data primitif itu apa sih? Ada yang tahu? Data primitif adalah tipe data yang memiliki nilai dalam bentuk konstanta atau variabel. Jadi, tipe data primitif adalah tipe data yang memiliki nilai konstanta atau variabel. Nah, sekarang kita pecah nih, ya kan, pecah. Variabel itu apa sih, ya kan? Konstanta itu apa sih? Nah, yang namanya konstanta nilai yang tetap. Jadi primitif itu punya dua nilai. Bisa konstanta, bisa variabel. Kalau konstanta nilainya akan tetap. Jika variabel nilainya akan berubah-ubah. Paham sampai sini? Tipe data. Dari tipe data itu ada dua. Tipe data tipe data primitif dan tipe data referensi. Nah, yang primitif itu punya dua sifat. Yang pertama konstanta, yang kedua tuh variabel. Ingat-ingat, sifat dari tipe data primitif itu ada dua. Yang pertama konstanta, yang kedua variabel. Konstanta itu nilainya tetap, variabel tuh nilainya berubah-ubah.
Udah gini aja lah. Tipe data primitif ya adalah sebuah tipe data yang mampu menyimpan satu nilai dari setiap variabel. Ya kan? Jadi tipe data primitif merupakan tipe data dasar dari pemrograman. Jadi dasarnya pemrograman itu dari tipe data primitif. Sedangkan tipe data reference dalam Java digunakan untuk mereferensikan sebuah objek. Mereferensikan. Tahu tuh referensi? Referensi itu menyumberkan dari sebuah objek, kelas, seperti contohnya string, interface, dan array. Nah, kita nanti pecah satu-satu. Ada beberapa tipe data primitif. Kita belajar ke primitif dulu nih. Nah, tipe data primitif, contohnya itu tipe data pada tipe data numerik. Nah, seperti yang ada di layar kalian, tipe data numerik. Jadi, tipe data numerik ini termasuk tipe data primitif karena dasar dari pemrograman Java. Ingat-ingat. Nah, kita mulai yang pertama, ya kan? Tipe data numerik nih. Tipe data yang digunakan pada sebuah variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Bilangan atau angka, ya kan? Jika menggunakan bilangan bulat, maka Anda membutuhkan tipe data. Ingat-ingat, ada yang tahu bilangan bulat? Bilangan bulat itu bilangan berapa? Ada yang tahu bilangan bulat itu bilangan berapa? Halo? Halo, mungkin Mbak Cici bisa dijelaskan tipe bilangan bulat itu bilangan apa sih? Yang dimaksud dengan bilangan bulat itu apa sih? Ada nggak tahu ya? Halo? Mbak Fani Ayu mungkin bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu apa? Mbak Catherine tahu bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat, Pak. Iya. Bilangan yang bisa dibagi. Bilangan? Yang bisa dibagi angka 2. Bilangan dan bulat. Bilangan angka yang lain. Misalkan satu itu termasuk bilangan nggak? Bilangan bulat nggak? Angka 1 bilangan bulat nggak? Iya. Nah, bilangan Ya, bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1. 0 itu bukan. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang diawali dengan 1. Jadi tipe data numerik pada jenis data primitif, ya kan? Itu dibagi-bagi. Ada bilangan byte, short, int, dan long. Nah, itu digunakan untuk nilai data yang berbentuk bulat. Sedangkan yang digunakan untuk berbentuk desimal, dia akan menggunakan float dan double. Ingat-ingat, kalau dia angkanya bulat, dia menggunakan 4 macam. Byte, short, int, atau long. Kalian pilih salah satu. Dan jika data tipe kalian berbentuk desimal, itu ada pilihan 2, yaitu float dan double. Ada yang tanyakan dulu? Silakan, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan nggak? Oh. Udah. Kita masuk nih. Nggak ada yang tanyakan ya. Bilangan data byte, ya kan? Nah, bilangan data byte ini, ya. Bilangan data byte ini
Ada yang tahu apa sih dengan bilangan data byte? Ada yang tahu nggak? Hmm? Hmm? Ayo. Ada yang tahu nggak? Byte. Bilangan data byte Nggak. adalah digunakan pada saat kita bekerja dengan sebuah data stream dari suatu file yang memiliki jaringan, yaitu keperluasan proses membaca atau menulis, ya kan, yang digunakan saat kerja dengan data biner yang kompatibel dengan tipe-tipe lain yang didefinisikan di dalam pembuatan Java. Nah, tipe data byte ini merupakan integer dari 8 bit. Jadi, dia cocok digunakan pada sistem 8 bit atau memori 8 bit. Nah, padahal saat ini komputer minimal 32 bit, ya kan? Nah, tipe data 8 bit ini bisa digunakan di 32 bit dengan nilai minimalnya min 128 dan nilai maksimalnya itu 127. Ya kan? Contohnya, misalkan nih, saya punya nilai 100. Nah, nilai 100 ini cocoknya saya kasih data tipe apa sih? Ah, jawabannya adalah byte. Karena apa? 100 itu masih di ranknya byte. Ranknya byte itu min 128 sampai 127. Misalkan saya melakukan perkalian nih, perkalian 5 kali 200. 5 kali 200. Jawabannya berapa? 5 kali 200 jawabannya berapa? Ada yang bisa? 5 kali 200 jawabannya berapa? Halo, kok diem? 1000. 1000. Nah, kalau datanya 1000, berarti pakai byte bisa nggak? Kalau datanya 1000, tidak bisa. Karena apa? Batas maksimalnya di byte itu 127. Nah, tadi gitu. Nah, sampai sini ada yang tanya kan? Ya, saya lagi pilek nih, makanya kalian di rumah aja nih, makanya paham ya? Kok tidak menularkan virus, Pak? Iya. Minum es, Pak, biar sembuh. Enggak, nanti mau tak kasih mie ayam aja biar sembuh, kasih mie ayam. Iya, iya. Mantap. Nah, lalu yang kedua dari primitif, ya kan? Tipe data sort. Ya kan? Apa sih itu tipe data sort? Ya. Apa sih tipe data sort itu? Ada yang tahu tipe data sort? Sort pendek, Pak. Sort itu pendek, benar. Pada umumnya, benar, diaplikasikan pada komputer yang memiliki memori 16 bit. Memang dia pendek. Yang saat ini semakin jarang keberadaannya. Sort itu jarang, apalagi yang 8 bit tadi. Makanya byte tadi itu jarang dipakai karena apa? Kecil ranknya. Dan di memorinya kecil juga 18 bit. 8 bit aja. Nah, yang kedua tuh sort. Sort itu juga pendek, masih 16 bit. Nah, tipe data sort merupakan sebuah integer. Integer itu apa? Angka. Angka dari 16 bit yang bersifat signifikan atau signit. Dengan nilai minimumnya min 32.768. Itu batas minimum. Dan batas maksimum sort itu 32.767. Itu batas maksimum dari sebuah tipe data sort. Jadi, bisa disimpulkan tipe data sort ini
juga dapat menghemat ruang penyimpanan seperti database. Jadi misalkan nih, kalian mau membuat sistem pembayaran. Nah, kalau sistem pembayarannya masih ratusan atau masih di bawah ribuan, ya kan? Ribuan, ya kan? Itu cocok nggak kalau pakai sort? Cocok nggak kalau pakai sort? Masih kalau misalkan ada data tipe nih, saya mau lakukan transaksi kan masih di bawah ratusan, cocok nggak di bawah sort? Nah, cocok. Cocok. Nah, karena apa? Sort ini mencakup di ratusan saja. Kalau ribuan, dia cuma dibatasi sampai 32.000. Ini kan ribuan. Kalau 40.000 bisa nggak? Nggak bisa. Tapi keuntungan kalau data sort, kalian akan menghemat penyimpanan. Ya, berarti kan kalau ribuan, ya kan? Ribuan, berarti nolnya berapa sih? Oh, nolnya berarti 4, Pak. Ah, berarti kan kalian mengirit penyimpanan. Kalau misalkan di bawah ribuan ya udah pakai sort. Tapi kalau udah puluhan ribuan, ya kan? Ya udah jangan pakai sort. Sort tidak mampu untuk menampung di sini gitu. Paham ya? Nah, contohnya misalkan berapa? Contohnya apa? Kalau untuk data sort paling cocok. Saya punya tipe apa data nih kelas. Kelas kan ada kelas, misalkan ada pembayaran SPP. SPP bisa dipakai sort nggak? Terus bayar cicilan bisa pakai sort nggak? Yang bisa pakai sort tuh data tipe seperti apa sih? Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Halo, Ya. ada yang tahu nggak? Contohnya apa? Data apa? Nama bisa pakai tipe data sort? Bukan. Nama adalah angka. Karena ini kan tipe data ini digunakan untuk number, ya kan? Primitif tuh ini digunakan untuk number. Jadi primitif itu digunakan untuk number dan bilangan desimal. Jadi bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan bulat itu diawali dengan 1, bilangan desimal dengan tanda koma. Nah, kan sekarang contoh dari bilangan short. Contohnya apa sih? Pada data apa sih? Data siswa. Nah, data siswa yang di mana? Nah, tinggi badan. Nah, bisa pakai tinggi badan. Berat badan. Apakah berat badan sampai melebihi 1 ton atau 1000 kilo? Kan nggak mungkin kan? Berat badan paling maksimal berapa? 180 kilo. Nah, berarti dia di bawah standarnya dari maksimalnya short, ya kan gitu. Terus umur sampai berapa sih orang? Paling 67, ya kan? 75 tahun. Nah, ini dapat digunakan tipe data sort. Jadi tipe data sort itu bisa digunakan dengan rank min 32.768 sampai 32.767. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Belum. Nah, jadi ini lihat, bisa dilihat ini tipe data sort kurangnya. Nah, implementasi pada program gimana sih nanti kalau sort? Misalkan nih saya membuat nih tipe data, lihat, tak buatkan bentar. Bentar, tak buatkan. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, ini saya tampilkan di layar monitor. Cara membuat tipe data byte dan sort, ya kan? Contohnya apa sih kan gitu?
Kenapa sih kok kita buat byte dan sort? Nah, karena ini dasarnya byte dan sort. Karena ini termasuk tipe data primitif. Alhamdulillah. Maaf ini. Nah, bisa dilihat di layar nggak? Udah bisa belum? Nggak keluar. Nggak keluar? Nggak keluar, Ibu. Keluarnya apa? Nggak PDF? Keluarnya apa? Keluarnya tipe data numerik, tipe data byte, short. Oh, ya. Ini, lihat. Nah, ini Nah, ini baru. ini tipe data short. Nah, contohnya, contoh tipe data short, ya kan? Kemarin kita praktek tetap kan, untuk membuat program utama, rumusnya tetap public static void main, ya kan? Tetap, ya kan? Ya enggak? Ya. Tetap pakai Iya, string, Pak. string, kurung buka siku, kurung tutup siku, arts, ya kan? Lalu short umur, wafis. Nah, short umur, berarti tipe data umur ini pakai data short. Nah, berarti umur kan nggak mungkin lebih dari 32.000 kan gitu kan. Short kan 32.000 maksimalnya. Umur berapa angka sih? Ratusan kah atau puluhan? Masih puluhan kan? Ya kan? Ya memang ada umur yang ratusan, tapi kan kalau panjang umur, ya kan. Nah, maka tipe data short itu tepat. Makanya di sini ada short umur adit, short selisih. Umur wave 23, pas. 23 terdiri dari berapa? Puluhan, ya kan. Umur adit 13, terdiri dari berapa? Puluhan. Selisih umur waf, ya kan. Berarti umur waf, dia memanggil variabel nih, umur, ya kan, umur. Waf, lihat di sini variabel umur waf dipanggil ditaruh sini, ya kan, dikurangi umur adit. Nah ini kan umur adit taruh di sini pindah, ya kan, karena variabel, ya kan. Sehingga untuk mencetak kemarin perintahnya kan harus pakai sistem outprint, ya kan. Ya. Terus untuk menampilkan teks, ya kan, harus petik 2. Menampilkan teks kan gitu kemarin, petik 2, selisih umur mereka adalah petik 2 ditambah selisih, ya kan, ditambah tahun. Berapa selisihnya? Nah, kan? Nah, selisihnya mana? Lihat ini. Berarti nanti selisih ini hasilnya 23 kurangi 13 berapa? 10. 10. Maka 10 ini akan tampil di sini di tulisan selisih. Karena selisih ini dipanggil. Paham nggak? Paham nggak? Kak Muhammad? Paham. Ya, Yakin? Pak. Yakin, Pak. Ya ya. Yakin. Jadi ini ya, ini variabel loh ya. Ini kenapa di sini selisih? Karena memanggil hasil dari selisih ini. Kenapa tahun? Ya. Karena ini saya ingin mencetak tahun. Karena pakai petik 2. Bukan rumus loh ya ini. Tahun ini bukan rumus, tapi Ya, selisih Pak. ini rumus. Ini kan selisih nggak ada petik 2-nya nih, ya kan? Dia Iya. rumus karena memanggil selisih yang di sini. Nah, jadi gitu. Ini contoh dari penggunaan data tipe short. Jadi dia batas maksimalnya 32.000. Logikanya gitu aja. Lah kalau yang tadi byte itu batas maksimalnya 127. Nah, paham? Jadi Iya, byte Ya, Pak. minimalnya ketika kalian melakukan penjumlahan, perkalian, pembagian, intinya kalau pakai byte itu tidak boleh sampai melebihi 127. Ketika kalian ada perkalian, penjumlahan, pembagian, kok hasilnya lebih dari 127, logika kalian harus kalian gunakan. Langsung pilih data tipenya short. Jadi gitu. Kalau kalian pakai data tipe byte, dia tidak bisa dihitung. Tidak akan keluar hasil. Paham? Makanya ini di sini data tipe itu penting. Paham ya? Paham ya? Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. contohnya short, contohnya byte tuh bisa lihat ini. Kelas contoh byte, ya kan? Public static void main tetap semuanya sama, pakai public static void main karena ini dasar dari pemrograman Java. Pasti itu program utamanya di situ. Byte A, berarti byte itu tipe datanya, A adalah variabel. A sama dengan 127, berarti nilai A adalah 127. Sistem outprint, maka akan dicetak A
ya udah 27 gitu. Paham ya? Oke. Paham? Paham. Paham. Bentar, saya lagi sakit nih ya. Udah? Paham? Ya, Pak, paham. Terus yang ketiga, tipe data dari primitif tadi yang berbentuk angka bulat, ya kan? Jadi tipe data primitif saya ingatkan lagi itu ada dua bentuk primitif, ya kan? Tipe data primitif itu ada dua bentuk. Yang pertama angka bulat, yang kedua desimal. Kalau angka bulat menggunakan byte, short, int, dan long. Tapi kalau angkanya berbentuk desimal, kalian pilih aja. Kalau enggak float, double gitu. Nah, di angka int ini sangat cocok nih untuk era sekarang karena menggunakan memori 32 bit. Nah, jadi kenapa sih kok kebanyakan program sekarang pakai int, Pak? Iya, karena apa? Memori kalian, laptop kalian itu sekarang pakai 32 bit sama 64 bit. Makanya cocok nih. Nah, untuk sekarang. Makanya kalau kalian susah-susah, ini pakai byte apa short ya? Ya udah, hajar langsung pakai int. Oh, ini ada transaksi, data tipenya apa? Oh, int langsung dihajar langsung ke int. Jadi gitu. Paham ya? Nah, tapi kita juga harus mengenal int itu apa sih, kan gitu. Int adalah tipe data yang paling banyak dipakai dalam mempresentasikan angka ketika melakukan pemrograman Java, ya. Dikarenakan dianggap paling efisien dibandingkan tipe-tipe angka atau tipe-tipe data integer lainnya. Nah, tipe int ini banyak digunakan untuk sebuah indeks dalam struktur pengulangan. Ya kan? Selain itu, secara teori, ya kan, tipe data integer ini sudah mewakili tipe data byte, short, dan long. Nah, jadi misalkan, ya kan, tipe data ini memiliki batas minimum berapa itu? Min berapa? 2 juta atau 2 miliar? Itu berapa tuh? 2 miliar atau 2 juta? Berapa itu? Nilainya berapa? 2 juta? Ini loh. Nggak ada nilainya, Pak. INT ini loh, ada loh. Nilai minimalnya ini loh. Min 2 Yang mana, berapa? Pak? Ini loh. Keluar wordnya, Pak, yang Oh, keluar. sorry. Berarti Sing, bar masuk sing tak nganggo laptopmu. nah ini. INT. Berarti nilainya berapa ini? 2 juta atau 2 miliar? Nolnya berapa itu? 6. 6 itu berapa? 6 apa 9? 9. 9 itu berapa? Miliar ya? Miliar kan? Nah, jadi di sini paling cocok tuh INT. Jadi besok kalau kalian membuat program, dah hajar aja pakai INT. Nah, dan sampai sini ditanyakan dulu. Ini waktunya mau habis karena udah ada pemberitahuan. Udah ada. Sekarang kita masuk ke long. Nah, tipe data long ini sangat besar nih. Ini di sini nilai maksimalnya 9 triliun. Nah, tapi saya sarankan pakai INT aja. Tipe long ini terlalu menguras memori. Nah, memorinya eman-eman terlalu besar. Jadi bisa ditarik kesimpulan, tipe data yang dibilang bulat, ya kan, tipe data yang dibilang bulat, yang paling sering digunakan adalah INT. Ingat-ingat, tipe data bulat yang sering digunakan adalah INT. Jadi ingat-ingat, tipe data bilangan bulat yang sering digunakan adalah INT. Jadi ketika ada data number kok dia masih puluhan, ratusan, ribuan, udah sikat aja langsung pakai data tipe INT. Nah, gitu aja. Sedangkan byte dan short jarang digunakan.
Bahkan long hampir tidak pernah digunakan. Long itu hampir tidak pernah digunakan. Transaksi nggak mungkin triliun, ya kan? Kalian membuat penjualan di perusahaanmu nggak mungkin triliunan. Per bulan nggak mungkin triliunan. Jadi nggak usah dipakai long tuh. Jadi pakai aja INT udah cukup. Paham ya? Jadi Ya. misalkan kalau Ya. kita mau buat program, bisa dilihat di sini nih, kelas, ya kan, tambah kurang, ya kan, saya mau melakukan penjumlahan nih, public static void main string args, ini program utamanya. Lalu ada deklarasi dari variabel int x, berarti x itu nilainya 10 dengan data tipe angka int, ya kan. 10 masih ikut punya int, masih, karena int tadi sampai berapa? 2 miliar. 2 miliar, ya kan? Terus Ya. Z adalah 5. Maka hasilnya lihat, misalkan stem out print, ya kan? X tambah Z, ya kan, sama dengan X plus Y. Nah, berarti hasilnya berapa kalau penjumlahan X plus Y? 15, ya kan? Nah, 10 kurangi 5, hasilnya 5. Itu digunakan untuk angka. Ingat-ingat, ketika angka bulat yang paling cocok adalah INT. Paham? Ya. Lalu kita masuk ke desimal. Desimal menggunakan float dan double. Ya kan? Nah, jika bilangan float, dia menggunakan memori 32 bit. Nah, biasanya kebanyakan nanti akan menggunakan float karena desimal. Nah, digunakan untuk bilangan desimal, contoh floatnya F1 sama dengan 234,5. Nah, F tetap ditulis karena dia berbentuk float. Nah, float, kan gitu. Terus kalau double 123,4. Belakangnya tidak tambah D, enggak. Tapi kosongan. Tapi kalau float belakangnya ada F-nya. Jadi contohnya, nih lihat di sini, ya kan? Nih. Jadi intinya di belakangnya kalau D dia double, kalau F dia float, kan gitu. Nah, double X ya kan, 7,0. Double Y 2,0. Sistem on print ya berarti kan 7,0 tambah 2,0 berapa? Berarti 9,0. Nah, kan gitu. Kalau penjumlahan. Tapi kalau perkalian 7,0 kali 2,0 berapa? 14,0 kan gitu. Nah, di sini. Sampai sini ada yang tanyakan untuk double dan float. Intinya double dan float itu sama, cuma bedanya di memorinya saja. Di memorinya kalau float 32 bit, kalau double 64 bit. Terserah kalian. Kalian kalau laptopnya 32 bit ya pakai float. Kalau laptopnya 64 bit ya pakai double gitu. Tapi kalau mau pakai float bisa semua gitu. Lebih kompatibel ke float. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Kok mesti ada suara es krim toh? Kemarin di Bu ini ada es krim, sekarang di punya saya ada es krim. Hah? Di rumah Lea, Pak, Lea. Oh, itu loh, soalnya adik beli. oh alah. Kok mesti kok beli es krim terus tuh? Udah Habis pakai kok. susu murni nasional. Susu murni. Oh, murni. Nah, itu pada nyanyi. Sehat, Pak. Alhamdulillah ini agak meriang. Nah ini Bukan kasih. itu loh Mbak Anindita tuh loh, kucingnya dilihatkan tuh loh. Udah ada tanyakan nggak? Loh malah kucingnya dilihatkan tuh loh. Oh. Pak, Kucingnya tugasku udah tak kumpulin loh, Pak. Ya ini udah tak cekin satu-satu tadi. Mbak Lia udah masuk. Mbak Catherine udah masuk. Punya loh, Pak. Udah Udah masuk. loh, Pak. Ya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Jadi ingat-ingat ya, ada tipe data angka itu dibagi menjadi 2, tipe data bulat sama tipe data desimal. Nah, kalau bulat itu pakai INT, byte, short, dan long. Kalau tipe data desimal pakainya float atau double.
Dah sampai sini paham? Paham? Ya, paham. Kalau paham, saya akhiri. Ya. Tapi kalau belum paham, silakan ditanyakan dulu. Silakan kalau mau tanya. Ini tak terangkan dulu. Besok kita praktek bareng-bareng ya, tipe data ini ya. Jadi besok kita Ya. praktek. Minggu depan kita praktek. Pakai belajar lagi tuh, Pak. Ya, pakai Bluji lagi. Kalau bisa, kalian juga ngikutin praktek. Jadi kalau ada kesalahan atau error, bisa tanya, Pak, ini kok di error ya, Pak? Masih error ya? Itu bisa tanya langsung. Tapi misalkan kok nggak ada laptop, adanya handphone, ya lihat aja nggak apa-apa. Ya, Pak, kalau Bluji tak download di laptopku, kok nggak mau ya, Pak? Laptopnya berapa bit dulu? Ya, 32 sih. Berarti downloadnya Bluji yang 32. Oh. Karena Bluji ada 2 juga. Ada yang 32 sama 64. Kamu downloadnya yang 32 bit. Itu. Nanti kalau ke downloadnya yang 64 bit, kamu install di 23 bit, nggak bisa. Tuh. Tapi kalau laptopmu 64 bit, malah kamu kasih 32 bit, kadang malah bisa. Gitu loh. Kebanyakan kalau downgrade itu nggak bisa. Kalau yang dari bawah mau ke atas bisa, tapi kalau dari atas mau ke bawah nggak bisa. Kayak kehidupan kan. Orang kaya tahu-tahu jadi orang miskin, bisa nggak nerima keadaan? Nggak bisa. Tapi kalau orang miskin, dia tahu-tahu dapat rezeki nomplok, jadi orang kaya, dia seneng, ya kan? Dia bisa menerima. Iya, beda. Tapi kalau orang kaya udah pernah kaya terus, tahu-tahu kok melarat, miskin, dia nggak akan mau nerima, kan gitu. Nah, logikanya seperti itu. Ya kan? Nah, terus aku download di internet ada tuh, Pak? Ya, benar, download di internet. Jadi download di internet tapi yang 32 bit gitu. Nanti kalau nggak bisa tak kasih. Oh iya, iya. Silakan kalau tanyakan, tanya lagi. Mbak Ika Ajeng kok malu-malu, kenapa Mbak Ika Ajeng? Ya malu, Pak. Semalam kan WA-nya nggak dibales, Pak. Masa sih? Masa nggak tak bales? Tak bales ah. Sambat, Pak. Nggak dibales. Ya, Bapak kalau di WA gitu kok, Pak. Masa sih? Jam sarapan. Tim pendukungku mana tim pendukung? Oh iya. Aduh, Ini tak bales tapi nih, bapaknya Pak. nggak bales tuh. Dia bales lah itu. Iya, kan kasihan, Pak, yang nungguin, Pak. Kan baik kalau dicuekin. Ini lebih dibales. Sudah ya, itu sudah tak bales tuh. Lebih dibales. Loh? Udah, Jeng, udah. Iya, Padahal tak balesin semua loh, kayak lihatannya loh. Loh ini punya Mbak Atita tadi tak bales loh, terus malah dihapus nih. Masa? Kan tadi, Ini- Pak. Ini malah dihapus. aku tak bilang. Pesan satu dihapus loh nih. Ya kan? Tak balesin semua loh ini kayaknya. Mbak Catherine juga tak bales. Mbak Lea juga tak bales. Ya, makasih, Pak. Ya kan? Ya kan? Kan tak bales semua toh. Yang belum tak bales siapa? Ya, Pak. Ya, udah, Pak. Oh ini punyanya Mbak Sinta ini juga belum nih. Ini WA. Udah? Ada yang tanyakan dulu? Mbak Sinta udah tak Boleh ke terima kamar nih. mandi nggak, Pak? Boleh? Belum, Pak. Nggak ada?